Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam acara Tabura Injil kelas GKI Yapen Selatan. Saya Pendeta Dorcas Mariam Irene Papare, Sekretaris kelas GKI Yapen Selatan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kita akan masuk untuk mendengar bagian firman Tuhan. Sebelumnya itu kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah sumber kehidupan kami, betapa berbahagianya kami ketika kami ada dalam persekutuan bersama Tuhan. Di saat indah ini, Tabura Injil kelas GKI Yapen Selatan yang terus memberitakan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dalam hikmat dan pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus, menolong kami ketika firman ini terus disampaikan. Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati juga pemirsa Tabura Injil yang akan menerima dan mendengar suara kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan yang tersiap di dalam kitab Keluaran pasal 29, Keluaran pasal 29 pada ayatnya yang ke-44. Keluaran pasal 29 pada ayatnya secara khusus ayatnya yang ke-44. Demikian bagian kata firman Tuhan. Mengenai korban pagi dan korban petang. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Demikian ayat pembacaan firman Tuhan. Pemirsa, Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam pembacaan kita dengan tema Imam Harun. Imam Harun. Harun berusia kurang lebih 85 tahun. Ia berjalan dalam sebuah perjalanan yang panjang dari Mesir menuju ke Gunung Sinai. Ia mencari saudaranya Musa. Waktu itu Musa dalam pelariannya 40 tahun yang lalu, ketika ia telah membunuh seorang mandor Mesir karena mereka menganiaya seorang budak Ibrani atau Israel. Dengan berani keduanya, Harun dan Musa, mereka kembali ke Mesir. Dan pada waktu itu Harun menjadi juru bicara, menuntut Raja Mesir untuk membebaskan orang Israel yang ada di Mesir. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memilih Harun untuk menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Pertama dalam tradisi yang bertahan selama 1500 tahun. Sekilas kisah yang memperlihatkan bahwa Allah memilih seseorang dalam rencananya untuk menyatakan kuasa dan kehadirannya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal sebelumnya, pada ayat sebelumnya, ayat 1 sampai ayat 37 adalah sebuah proses yang harus dilewati untuk diurapi dan ditabiskan baik Harun maupun anak-anaknya. Allah berdiam diri di tengah-tengah Israel dengan menjadi Tuhan Allah mereka. Tujuannya supaya mereka mengetahui dan mengenal Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Pada pembacaan kita ayat 38 sampai 46, secara khusus tadi pada ayat 44 sebagai ayat perenungan. Pada ayat 38 sampai 40 memberikan kesan
Allah menyatakan dirinya dengan penuh kasih. Korban-korban yang diberikan sesungguhnya yang menandai untuk membayar dosa manusia. Korban domba adalah kiasan yang merujuk pada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, yang menghapus dosa dunia atau dosa manusia, sehingga terjalin hubungan yang baik kembali antara manusia dengan Allah. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jabatan imam dalam perjanjian lama suatu jabatan yang memberi peranan penting. Artinya bahwa jabatan imam ini dia yang harus melakukan, mempersembahkan korban dalam peribadahan, tapi juga dia yang membawakan doa syafaat umat, dan juga dia yang memberi berkat. Imam dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah imam besar yang satu kali untuk selama-lamanya mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi umat Israel. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan, kita akan memasuki bulan Februari pada hari Senin tanggal 1 Februari. Kita ada pada bulan Februari yang merupakan bulan pekabaran Injil, HUT PI ke 166 tahun. Tetapi juga pada bulan Februari minggu ketiga tanggal 21 kita ada pada Minggu Sengsara yang pertama. Merupakan himbauan dan ajakan bagi kita semua. Ialah bagaimana kita mempersiapkan mezbah, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi. "166 tahun dalam sebuah sejarah HUT PI di tanah Papua." Diperhitungkan atau dihitung 166 tahun berarti 1,5 abad lebih. Injil masuk di tanah Papua dan itu sudah merupakan sebuah perubahan yang amat besar kalau dibanding dengan sekarang, karena sudah 1,5 abad lebih. GKI di tanah Papua dalam menghadapi tantangan persoalan dunia, tetapi gereja tetap di dalam tugas utama, yaitu memberitakan firman Tuhan, menyampaikan keselamatan bagi umat Tuhan. Gereja diperhadapkan dengan sebuah kemajuan teknologi yang canggih, tetapi firman Tuhan akan menjadi segala sumber informasi yang membawa manusia pada pengenalan Allah yang sempurna. Jadi bagian firman Tuhan ada benang emas atau dua kata kunci. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan mezbah, tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan sumber segala informasi yang membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan yang sempurna. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian firman Tuhan menghantar, menolong, menghimbau, memberikan kita evaluasi dan motivasi bahwa di dalam janji kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dua kata kunci. Pertama, bagaimana kita mempersiapkan mezbah, tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan sumber segala informasi yang membawa manusia untuk mengenal Tuhan secara sempurna. Amin. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita di saat indah ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Pada saat kesempatan yang indah, lewat tabura Injil, kami terus mendengar janji kebenaran firman Tuhan, kami terus mendapat kekuatan pengharapan, tapi juga di dalamnya kami mendapat evaluasi penting dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah janji kebenaran firman Tuhan memberikan kami kekuatan dan pengharapan ketika kami ada di tengah dunia yang berubah, dalam sisi teknologi yang semakin maju dan canggih. Tetapi biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi sebuah kekuatan dan informasi yang penting dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarilah kami terus untuk menciptakan suasana persekutuan yang indah bersama Tuhan. Mesbah atau tempat di mana kami hadir, di mana kami berjumpa dengan Tuhan, biarlah kami terus melakukannya. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, menolong dan mengingatkan kami, supaya sebagai gereja Tuhan, GKI di tanah Papua, ketika ulang tahun Injil masuk di tanah Papua HUT PI yang ke-166 tahun, GKI di tanah Papua tetap dalam kekuatan dan perlindungan Tuhan sebagai gereja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakan bagian firman Tuhan di setiap hati para pemirsa yang mengikuti, yang mendengar. Biarlah itu menjadi kekuatan, pengharapan, penghiburan, tetapi juga motivasi dan evaluasi di dalam perjalanan hidup ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang dapat disampaikan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saksikan terus pelayanan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.